Kadang pernah saat subuh sujud itu terus sampai tidur. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Kali ini kita sudah berada di segmen Podcastar dan kali ini kita sudah mendatangkan Kak Pepeng ya sebutannya. Wah, ini selalu ceria dari tadi nih. Iya bener, dari masuk udah auranya udah aura kebahagiaan gitu. Bener beraura positif ini Iya Kak. bener. Gimana kabarnya Kak Pepeng? Alhamdulillah baik. Aktivitasnya ngapain aja nih sekarang ini? Aktivitas sih bingung, soalnya mau mulai dari mana tuh bingung, soalnya terlalu banyak aktivitas deh kayaknya. Oh, padat gitu ya. Padat ya orangnya nih. Sebutannya Mas Pepeng, aslinya namanya siapa sih? Kalau nama asli sih Muhammad Febri Trianto Saleh. Cuma pas kecil itu ayah itu manggilnya Fefeng. Mungkin dari Febri itu Fefeng gitu ya kan. Terus mungkin orang itu mengambil gampangnya Pepeng. Iya, bener. Jadi udahlah Pepeng aja, Pepeng terus gitu aja. Yang jadi Ternyata sekarang ya yang jadi terkenal. nama keberuntungan. Jadi hoki ya. Selain kuliah juga ya kesehariannya, terus apa lagi ngajar? Ngajar apa nih di rumah? Jadi keseharian sih selain kuliah saya ngajar di salah satu lembaga SLB luar biasa. Terus saya juga ngajar sanggar tari juga, Sanggar tepatnya tari, ya. di Harmoni. Terus saya juga make up juga ya MUA. Terus juga desainer juga ngejahit baju. Terus ya juga sambil lalu ini apa? Buka usaha makanan nih, bakso aci. Oh, rakus sekali Anda ya. Semuanya dibabat. Bagi-bagi dong sama kita gitu. Iya, ternyata dibalik dia aktivitasnya yang seolah-olah hanya sedikit, ternyata banyak semua ya gitu. Banyak perintilannya. Iya. Bisa dibilang mahasiswa itu hanya sebagai samaran doang. Iya bener hanya status formal aja deh mahasiswa. Iya, karena kalau saya pribadi sih pendidikan tetap nomor satu ya. Jadi kalau Betul. bisa pendidikan tetap jalan, ya aktivitas kita juga tetap jalan kayak gitu aja. Bener. Dan memang Mas Pepeng ini sukanya dengan desain ya, Sebetulnya saya suka dengan seni. seni. Iya, jadi saya menyebut seni. Kenapa seni? Karena di seni itu saya anggap indah dan saya tanamkan di diri saya itu seni. Karena hidup adalah seni sebetulnya. Jadi benar. kayak kita menghadapi sedih, senang, terus ya campur aduk lah intinya. Itu kan sama saja kayak seni peran. Iya kayak gitu. benar. Jadi saya mengenal seni itu sejak SMP, saya ikut teater dan di situ saya mengenal tari, saya mengenal make up, saya mengenal ya segala macam dan saya suka. Saya cinta. Ya udah, terus Dijalani deh lanjut akhirnya, gitu. ya. Tapi orang tua sendiri kayak gimana tuh ketika pas melihat gitu, oh mulai ada benih-benih kayaknya bakatnya anakku kayak gini nih kayak gitu. Itu disupport atau gimana? Iya. Jadi kalau orang tua saya itu sebetulnya gini, ibu sama ayah beda. Jadi respon ibu sih selama saya positif, selama saya suka, selama saya bisa, asalkan gak negatif, ini ayo silakan jalan. Nah, terus kalau ayah lebih dia suka pasrah sih. Jadi ayah udah Cong, contohnya saya dulu itu pengen banget sekolah SMP Negeri 1 Pamekasan. Nah, udahlah masuk sampai 7 aja deket di rumah. Enggak, pokoknya sampai 1 gitu loh. Bentar karena ternyata kamu tuh bodoh gitu. Jadi saya tuh gak pernah ini. Kalau hidup saya memang selama saya bisa, saya berusaha terus berhasil, udah rezeki saya. Ketika saya berusaha tapi gak berhasil, bukan rezeki. Tapi saya coba lagi sampai bisa. Tetap ngoyo aja sih. Terus ya udah, enggak sampai 1 bisa. Akhirnya dulu itu pas ini cerita nih dikit. Iya. Sampai 1 itu saya ikut jalur undangan. Nah, jadi waktu itu kan lagi RSBI ini sampai 1. Yang diambil 270, saya 271. Ayah bilang, tuh kan kamu tuh gak bisa, masih ada gelombang kedua gitu. Nggak patah semangat ya? Enggak. Terus labuk takih bentar karena masuk, itu katanya ayah. Aku masuk gini. Nah ternyata setelah saya lihat tuh kalah di sertifikat doang. Karena saya tuh paling nggak suka sama yang namanya, intinya ya kayak apa ya, belajar terlalu formal gitu. Jadi saya nggak kayak gitu. Jadi untuk sertifikat kejuaraan Akademik itu nggak ada. Jadi ya udah deh,
mungkin belum rezeki. 1 minggu ditelepon 10 orang mengundurkan diri, saya naik deh. Tuh Keberuntungan kan aku banget ya. masuk kan gitu. Jadi dari situ ayah saya itu ya wes lah apa can ban, ketika saya sudah memutuskan ya wes lah apa can ban seperti yang bisa, ya wes lah apa can. Nah, dengan gitu. kata ya wes lah apa can ban, saya buktikan ke orang tua saya kalau saya bisa dengan cara saya gitu loh. Oh iya benar. Dan akhirnya fokus di apa tuh waktu itu? Waktu itu SMP itu saya fokus di teater. Oh teater ya. Waktu itu Kak Cahyanto, sekarang yang pegang Sanggar Makan Ati itu yang ngajarin saya pertama kali teater. Di situ saya berperan jadi bencong, berperan jadi raksasa, berperan jadi pokoknya aneh-aneh, tapi yang utama gitu loh. Nah, kok gitu sih, kok gini sih? Yang lain tuh pengen kan kalau SMP ini kan masih ini kan, kalau SMP itu masih gimana ya, labil lah. Pengennya jadi raja. Iya benar, yang enak-enak gitu Iya, ya. kalau Enca jadi putri, kalau Dayang nggak mau itu babu katanya. Jadi ya wes lah, nggak apa-apa. Terus ya udah digembleng, diajarin, akhirnya ya ini nggak, mulai rasa malu tuh hilang. Terus udah nyatu. Ikut deh lomba-lomba tingkat kabupaten, terus pernah dikirim juga Jawa Timur waktu SMP. Ya sama Kak Cahyanto sama SMP 1 juga itu. Ya udah dari situ dah. Nah, dari situ saya mengenal seni pertama kali di SMP kayak gitu. Dari teater itu. Iya, ya. teater. Mulai semakin fokus ke seni ketika umur berapa tuh? Iya. Jadi gini ya, SMP itu bukan berarti saya suka seni, gak suka sama yang lain. Oh. Oh, PMR masih ada. ikut. Oh, yang lain Basket juga. ikut. Ih, ikut basket. Iya, bukan cheers ya, pemain basketnya. Weh. Terus English Club, jadi itu salah satu klub yang mengajarkan kita untuk belajar bahasa Inggris yang baik. Betul. Itu waktu itu Mem Yulia, almarhum deh kayaknya dia sudah sekarang. Itu terus apa nih? Pokoknya banyak deh, band juga. Pokoknya saya itu ya Jadi anak band. rakus. Ya gitu, sampai itu Senin sampai Minggu jadwal SMP itu padat sama yang namanya ekstrakurikuler. Kayak gitu. Nah, terus semakin cinta seni, terus ada perpisahan. Nah, Kak ajarin nari dong. Nari. Hah? Gimana gitu kan. Terus ternyata itu ada Mbak Vita dulu. Vita itu dia ngajarin nari di pas waktu mau berangkat ke Surabaya, dia ngajar nari. Kalau dulu sih PSP, Pekan Seni Pelajar, dia ngajar tari. Saya lihat deh, kalau saya pribadi ketika saya ngelihat pertama kali itu pasti bisa. Dalam artian oh geraknya gitu, oh gini gitu. Ya wes lah kita praktekkan, ternyata sama gitu. Dan dari situ nari awal-awal, terus udah nih nari awal-awal, terus juga mikir pas waktu SMP kelas 3 ini udah mau lulus kan, mau ke SMK, mau sekolah mana ya. Waktu itu kan zaman-zamannya kalau punya sertifikat non akademik, contoh basket itu ke SMA 3. Oh, iya, terus iya. ya gitu-gitu kan. Nah, masa basket sih? Soalnya basket itu cuma sama aku itu cuma dibuat olahraga doang. Iya. Teater deh. Enggak juga. Kemana ya? Nah, waktu itu saya itu orang yang paling semangat kalau disuruh-suruh tentang yang berhubungan dengan kesenian. Contoh karnaval. Dulu kan tuh buat bunga. Oh, iya, benar. Dikumpulin. Bu saya ikut. Buat deh. Meskipun ya malam ke sekolah ya saya mau datang gitu kan. Ya udah datang aja. Nah, setelah SMK sih mikir, akhirnya saya konsultasi sama guru BK. Saya mau kemana nih Bu? Yaudah kembangin aja. Kamu kan suka ini berhubungan dengan sini. Coba deh di SMKK. Nah, saya cari tuh brosur SMKK gitu kan. Akhirnya saya cari brosur ada, ternyata di situ ada jurusan tata busana, perhotelan, tata boga, multimedia, kecantikan masih belum ada waktu itu. Dan udah tata busana aja. Udah akhirnya saya melanjutkan ke tata busana. Nah, waktu SMK itu saya gak ada yang namanya ikut ekstrakurikuler. Jadi fokus ke busana, dan saya masuk ke busana pertama kali itu bukan seperti gambaran saya. Saya langsung sulit banget, nginjak mesin, ngenu jarum. Jadi semester awal saya males banget. Oh, bosen gitu ya. Iya, bosen banget. Aduh, aku salah masuk jurusan kayaknya gitu. Jadi kan kalau misalnya dulu itu masuk tata busana bisa bikin baju. Jadi saya mindset saya bisa bikin baju tari sekalian make up, nanti disewain jadi duit deh. Nah, iya, benar-benar. ternyata udah masuk suruh muter gitu kan. Aduh, gitu saya. Akhirnya saya males banget. Jadi saya jadi anak nakal waktu itu, tidur belakang lemari. Ketika pelajaran dulu itu produktif. Jadi pelajaran produktif itu 1 hari penuh itu ngejahit toh.
Saya tidur di belakang lemari. Sering dimarahin guru. Nah, ketika itu udah mau kelas 2. Yang bikin saya semangat itu pelajaran membuat busana pesta. Ngedesain. Iya. Oh, desainnya. Jadi saya tata busana bukan pas pelajaran juga ngejahit toh. Jadi di sana juga ada pelajaran desain, terus ya pola juga. Jadi kayak pola-pola pecah pola, terus pola-pola kita draperi. Jadi kita buat pola di patung langsung tanpa ya itu. Terus ya udah buat busana pesta. Mindset saya karena saya suka make up dari SMP dan job pertama kali make up saya itu kelas 10. Oh, anak-anak kelas Iya, 10. jadi saya mikir saya mau cerita dari mana, soalnya itu kan barengan. Terus udah buka riasan itu kelas 10 dan job pertama kali itu adik saya. Iya. Adik. Ketika itu saya SMP kelas 2 ibu saya meninggal. Nah, dan ayah saya itu kan seorang PNS. Cuma kalau orang tua cowok itu lebih, saya bukan nggak setuju kalau orang tua cowok itu nggak perhatian sama anak, enggak, sebetulnya karena saya cowok, saya pribadi merasakan sebetulnya orang tua cowok itu memperhatikan anak. Cuma dia yang untuk menyampaikan dia gayanya aja selembut ibu. Iya, benar, saya setuju itu. Dan ada pilih karnaval, adiknya dipilih karnaval gitu loh. Oh ya terus ya, anterin ke salon. Ya wes ayo. Nah karena saya kasihan nih sama adik saya, udah adik bungsu, gak ada ibu, biar sama lah kayak orang kan. Yaudah deh ayo ke salon. Nah waktu itu saya awam, ketika sewaan baju 400.000, make up 200.000, 600.000 mahal gitu loh. Gimana dek? Itu apalah, gak apa-apa katanya. Terus saya juga cerita ke tak apalah, gak apa-apa, lanjutkan aja. Nah ketika itu karnaval sebelum pandemi kan, itu berapa tahun yang lalu, suruh make up jam 12 malam. Enggak mas, aku juga suruh nginep gak mau. Ya wes deh, mas aja yang make upin. Ongkuan bentau gitu. Pertama adanya aja worry ya. Iya. Akhirnya ya wes lah make upin dengan modal dari ayah dulu itu 200.000. Saya ke Apollo. Mbak SPG nanya dong, make up tuh gimana sih? Oh foundation, bedak tabur, bedak padat. Terus alisnya yang bagus apa ini? Jadi saya tuh kayak bener-bener orang awam banget tentang make up waktu itu. Apa nggak semakin ketar-ketir adiknya? Iya, ketar-ketir banget. Mas bagus nggak? Terus jadi baju saya itu buat sesuai dengan inspirasi saya waktu itu dijahit tangan. Belum tahu jahit mesin, ngejahit tangan. Ketika udah capek ngejahit tangan di staples. Langsung ya, jalan pintas ya. Yang penting mewah gitu loh. Udah dari di make upin, adik saya tuh barisan paling belakang. Ternyata nyampe di start waktu itu, kenapa di depan? Wih, betul tuh so bagus nih ya. Nah akhirnya habis gitu nih, itu job pertama saya. Saya udah punya pemikiran, ngapain aku make upin? Aku cowok iya, mungkin paling cuma awal-awalnya aja yang laku. Betul. Udah mau ngejahit aja gitu. Ternyata pas 1 minggu kemudian ditelepon Bu RT waktu itu. Kenapa tuh? Iya, Mas Pepeng katanya bisa make upin ya. Iya Bu RT, minggu depan ya udah mantu di Sumenep. Aduh, gimana ini gitu. Orang Aduk ya. Iya. Senang gimana? Aduh, senangnya dapat uang. Deg-degannya Takut gimana nggak kalau jelek. maksimal gitu. Takut nggak puas ya customernya. Iya gitu. Akhirnya udah deh, ya Bu saya datang, alhamdulillah puas. Dan job ketiga saya waktu itu di anak SMKK, kebetulan kakak kelas saya sendiri. Dia aku dipilih karnaval, kamu bisa kan make upin aku, bla 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 bla. Aduh ini lagi, ternyata kok berkelanjutan ya. Gitu loh. Continue terus sih. Ya udah, jadi saya juga sesuai dengan inspirasi saya dengan teknik sama, jahit tangan, stapler. Nemu kawat, ya udah kawat yang taruh Ya sini. Allah. Beneran. Saya itu memang tipikal orang yang suka melawan arus. Tapi arus saya itu yang kiranya bikin orang itu wow. Ternyata bisa ya Iya, gitu ternyata kan. contoh nih. Saya lihatnya kayak sapu lidi. Sapu lidi tuh kayaknya kalau dicat tuh dikasih ini kayaknya udah bisa udah jadi juntayan Oh, manja iya. gitu Oh, iya, kan. bener. Oh yaudah, sapu lidi deh buat di kepala gitu. Kayak gitu, gitu. gitu. Oh, Nah, iya, udah bener-bener. semakin make upnya semakin ini. Udah, ternyata ya banyak. Ya wes lah aku harus ini kayaknya udah jalan saya gitu. Pokoknya yang terjadi dalam diri saya selama itu positif, saya anggap itu sudah jalan dari Allah.
Selama negatif, ya udah itu apa saya, gitu loh. Dan saya tidak pernah membenci hal negatif yang terjadi dalam diri saya karena saya menganggap hal negatif dan positif adalah pembelajaran dari hidup saya. Kayak gitu. Betul. Iya benar-benar. Nah, terus udah nih, kembali ke busana lagi. Bikin baju pesta, 2 minggu dikumpulin, cari bahan, kita call baju. Waktu itu saya punya teman orang Bangkalan namanya Hasti. Dia sama kayak saya, jadi gila banget. Ngomong itu wes biar. Wah, iya mulai bahan anak maju. Dan saya bikin busana pesta itu yang nggak biasa orang buat. Jadi kalau teman-teman tuh buatnya jubah batik, buat kondangan sendiri. Kalau saya enggak, saya buat yang pakai gaun. Terus yang lain tuh dijahit apa ya biar rapi itu kan namanya di nici kan. Iya. Saya enggak di nici 1 meter 1.000. Ini bermeter-meter saya ngabis berapa? Dibakar aja pakai lilin. Iya benar pinter. Jadi saya kayak orang jual kacang waktu itu. Benar jual kacang gitu loh. Enggak, Bu. Ya terus saksi bagus. Di SMK juga yang bikin saya semangat. Dia mendukung saya di make up, dia mendukung saya untuk menjadi orang yang lebih berani lagi. Karena jujur saya orang yang gak bisa dengerin kata negatif dari orang. Jadi saya langsung baper ya. Baper, masa sih aku gitu. Nah, itu namanya Bu Yanti, Bu Dardianti tuh kalau ngedidik saya gak pernah marah. Jadi saya itu kalau urusan make up, ke Roma, laku nonton di karnaval. Kamu make upin karnaval, jam 12 malam ke rumah. Waktu itu, saya itu baru pertama kali ngerasain gak tidur selama 2 hari. Karena bekerja di luar lapangan tuh kayak make up, apalagi dia kayak gitu, memang ya jor-joran. Ketika make upnya harus selesai jam 7 pagi, 40 anak-anak satu sekolah karnaval, itu kan kita gak mungkin habis subuh. Jadi jam 12, jam 2. Jadi ya udah marah dan dia itu ngomongnya tuh gak pelan-pelan enggak. Jadi Bu Yanti itu ngedidik saya dengan keras. Marah betul Pak Cong, tapi dia gak marah gitu loh. Iya Bu tunggu. Dah ya. Akhirnya marah-marah ke alis, saya diajarin buat alis. Alis coba jelek. Iya, jujur nih, saya gak suka pelajaran matematika. Tapi kenapa saya mikir bahwa hidup saya itu juga matematika. Di nari ada matematika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Di busana juga ada matematika. Setengah lingkar pinggang bagi 3, jadi buat rok clock gitu kan. Terus panjang bahu, panjang ini kan matematika. Benar. Terus di desain juga kita ngedesain baju juga mikir nih habisnya bahan berapa atau ini kok matematika semua sih. Tapi kalau udah kuadrat ini apa P kali R PLE kayak lagunya Seven Icon. Itu paling nggak suka lah. Jadi buku matematika itu di gambarnya mesti ada gambar alis, gambar baju, gambar rumah-rumahan. Jadi saya juga paling suka kalau ngedesain baju-baju kayak national costume. Jadi kayak karnival itu paling suka gitu. Jadi buku matematika pas di depan udah, kalau udah nyuruh fotokopi buku, iya aku fotokopi, tapi ya udah bergambar. Apa yang ditanyain nggak tahu, suruh berdiri di depan. Iya, jadi kayak gitu. Jadi Budar itu ya saya panggilnya Budar, punya Dardianti, dia dipanggil Yanti, cuma saya panggilnya Budar. Nah, dia terus sejuta tepaan kayak coba dia belak-belakan. Dan dari situ saya tidak pernah diajarkan untuk bekerja itu memandang materi dulu atau uang dulu. Udah Cong, kamu lihat dulu pekerjaanmu, uang itu pasti akan ikut. Dan setelah saya rasakan, setelah saya keluar dari SMK, setelah saya udah keluar dari Bu Yanti lah, saya merasakan itu. Ketika saya berapa Mas saya buat bikin baju 200.000. Nah, dari situ contoh nih 200.000. Dari situ ketika 200.000 udah saya gak bisa gerak. Ini bajunya harus bagus, bajunya harus kelihatan mewah, bajunya harus kelihatan rapi gitu. Dan ketika tidak sesuai dengan keinginan orang, saya jelek di situ. Betul. Majer cek larang coba. Nah, iya, itu mati kan saya. Itu ya mungkin. Nah, ketika sudah kerja dulu nih, jadi kayak bahannya sekian gini-gini, aku harus rapi. Dan ketika orang udah lihat udah rapi Mas, bagus, berapa ya kira-kira? Saya pertama kali meskipun di make up dijahit, berapa Mas? Nggak tahu apa kata sampean. Dan pernah saya make up itu dibayar 10.000 pernah. Itu karena bilang terserah gitu. Iya, dan dengan alasan
Cek kun bedes kun nih. Allah. Cek kun ngampung dia 10.000. Dan itu 5 orang 50.000 loh, Mbak, Mas. Oh, nah. Per orang 10.000-an gitu ya? Iya. Oh. Dan waktu itu saya udah dan saya juga mikir, terus diajarin bedak yang bagus, terus produk-produk ini akhirnya saya juga sering stalkerin IG-nya MUA Pamekasan. Salah satunya saya tuh kalau stalkerin masalah desain-desain baju apa itu Mas Herdi. Oh iya. Jadi Mas saya Herdi. lihat tuh Herdi Seset gitu kan. Udah keluar wow. Jadi saya awam tentang itu kan waktu itu. Terus saya stalkerin kalau make up itu waktu itu Pak Munib, Monica Salon gitu kan. Saya stalker juga, wah gini-gini. Terus kalau masalah tari-tari itu, gerakan-gerakan salah satunya selain Mbak Vita itu ada Bu Ciki, di SMK 3 itu ada Bu Evi, Bu En. Pokoknya penari di Pamekasan saya stalkerin dengan modus pinjam kostum. Jadi setiap saya ada PY, ada project nari itu, Bu pinjam kostum ya, terus wah gini ya ternyata akhirnya dapat stalker juga gitu. Jadi inspirasi sih dari situ, akhirnya dikenal mereka berbagi ilmu, ternyata ya alhamdulillah mereka agak pelit ilmu gitu. Jadi ya wes lah buat bekal saya ke depannya. Nah dari itu saya udah kelas 2 ya, kelas 2 itu saya udah semangat, ayolah aku bangkit, gak boleh kayak gini. Dan tidak melepas kemungkinan saya juga selain fokus di make up sama jahit waktu SMK, saya juga jualan. Jualan. Usaha apa itu? Saya jualan bukan karena mohon maaf, bukan karena saya itu kurang uang saku dari ayah saya. Kalau ayah saya itu ya orang tua cowok, kembali lagi ya. Betul. Ini uangnya 100.000 itu jadi berapa hari ya kurang minta, asalkan jangan nyuri. Ayah sih selalu bilangnya gitu. Saya gini, di teman kelas saya itu ada yang jualan siomay, sosis, rujak. Saya gini, kayaknya apa ya, seneng jualan gitu loh. Tapi saya mikir, saya mau jualan tapi yang sekiranya saya gak menyaingi mereka. Karena mereka berjualan karena memang dengan latar belakang kurang mampu, Mas Mbak. Betul. Jadi aku gak boleh menyaingi mereka. Jual apa ya? Yang dibutuhin semua orang. Kalau ada makanan masih ada minum. Bener. Jadi saya tuh jual minuman. Jual air gelas. Pertama saya langsung ini ya, kulakan lah. Di dekat sekolah nih ada, dengan uang 11.000, dihitung kok untungnya 11.000, malah separuh, lumayan gitu loh. Jadi di 11.000 sehari itu kalau 1 dus, kalau 2 dus kan 22.000, dikalikan 6 hari selama 1 minggu. Jadi kalau saya tuh orangnya sih apa ya, saya tuh ya bukan pasrah sih. Ketika ayah udah gak ngasih saku, dia lupa, ya udah aku berangkatnya assalamualaikum, udah. Gini, boleh di PC tak minta PC kan kok sama sekali gitu. Beda. Nah, ketawanya gini, saya itu habis kulakan jam 2 siang pulang sekolah, freezer tuh sama saya dibuka semua, saya masukin air. Cara ya, beda apa cowok ben maano, beda parlon nah. Saya sih sedikit gengsi, takut ayah saya tuh nganggapnya kok gitu sih, emang kamu kurang gitu. Jam 2 siang itu masukin, jam 6 pagi bangun. Benak purun nah, karena kan kalau saya dulu tuh kalau sholat subuh itu mesti tidur lagi. Kadang pernah sholat subuh sujud itu terus sampai tidur. Jadi kayak khusyuk banget gitu Iya, ya. itu subuh itu paling syahdu. Tumanina banget. Iya, tumanina sampai tidur, Mbak, beneran. Nah akhirnya benak ceke gitu. Berdepan loh kok, akhirnya saya masukin. Habis dimasukin kulkas, freezer, saya keluarin lagi. Terus dusnya tuh gak dibuang, dipestar lagi, dibungkus, masukin sekolah. Jam 6:30, 7 saya nyampe sekolah. Aing. Jadi tuh rumah aku jual aing gitu. Ketika kadang ya ada sih suka dukanya, kadang kalau udah bocor, meletus itu gula rogi gitu. Iya, di situ jadi buat nambah-nambah uang praktek juga. Karena kan kalau di tata busana itu praktek baju anak kita harus belanja. Kadang yang udah gak punya kain tuh sarungnya bapaknya juga diembat. Juga digunting beneran. Karena di SMKK itu juga gak pernah menekan siswanya Harus beli gitu enggak? harus beli enggak, yang penting kamu jadi produk dan itu bagus gitu aja. Dan sekarang memang berbisnis ya? Iya. Kalau ngomong berbisnis, kalau setelah diinget-ingetin lagi, SK1 SD kayaknya udah berbisnis ya. Jual apa? Jual kartu. Iya bener. Kalau dulu tuh namanya bajeng. Iya bener. Ya. Saya boleh 100. Terus jual gelang dari tali kur. Itu ibu saya. Dulu tuh memang saya kalau ingat ibu itu memang
apa ya, jelek banget ya, udah lama gak ketemu, soalnya udah meninggal. Tapi kalau ingat kelas 1 SD, ibu saya tuh berjasa bagi saya. Karena gini ya, ibu saya buat gelang tali kor itu kan, merah kuning, hijau oren, putih biru, diganti 1000-an. Dari mangkalnya, kalau udah ketemu di kelas, apa mak sama kebeli talian pembeli uangnya saya balikin, gelangnya nggak dibalikin sama teman-teman. Kurang ajar ini ya. Terus ibu saya juga kalau dulunya tuh juga pernah usaha keripik puli, dan kerupuk pulinya ibu itu meskipun sebenarnya pemikiran ibu saya dengan saya itu, kalau saya karena saya memang dekat banget sama ibu saya, sebenarnya hampir sama. Kalau ibu itu, meskipun saya istri pegawai, seorang pegawai negeri, kan kalau di Pamekasan ya, ini kan kayaknya gengsi ya. Nah, kalau ibu saya, meskipun saya istri pegawai negeri, saya tetap harus berusaha. Jual nasi pecel iya, bumbu pecel iya, kerupuk puli iya, sampai dikirim ke Arab sama Jakarta waktu itu. Jadi kebetulan ada tetangga tuh yang ada di Arab, kirim, dikirim ke Jakarta. Terus ya udahlah kan, terus ya udah gitu-gitu ya berhenti, soalnya ayah udah gak ngizinin. Terus buat itu kacang. Jadi saya tahu masak. Kan kebetulan usaha makanan itu kan saya sendiri yang mengelola. Jadi saya gak pakai orang, saya sendiri yang masak. Ya bantuannya mungkin dari mbak saya sama adik saya. Ya dari ibu saya gitu. Jadi dari situ ya, oh iya, jadi ya juga ibu saya juga mengajarkan selama kita bisa berdiri, selama kita bisa berusaha dan itu halal, ya positif, ayo lakukan gitu aja. Dan apa ya? Untuk berusaha untuk melangkah yang ranah yang lebih atas gitu ya. Itu jangan pernah ada rasa takut. Dan saya tanamkan dari yaitu, saya juga ingat-ingat mau buka make up, takut gak laku, takut cuma 1 kali 2 kali, ternyata Bu RT kakak tingkat saya, dan terus, dan bahkan sampai sekarang itu secara akal saya juga tidak pernah membuka studio, karena sampai sekarang saya itu udah masih malu, masih ada mua-mua yang lebih up lagi dari saya gitu. Tapi ketika saya gak buka plang, saya gak buka studio, cuma di Instagram aja kan, rumahnya Mas Pepeng ya? Iya. Dari mana Bu? Dari Sokobana. Serakal tuh Sokobana. Tahu dari siapa? IG saya cari ini bukan make upin. Ya alhamdulillah deal waktu itu 70 siswa, satu sekolah gitu. Ya udah. Saya kan prinsipnya gini, daripada dikasih ke orang lain job, saya mending kasih ke teman saya yang satu profesi dengan saya. Ya udah, waktu itu saya ngabarin teman-teman saya, kok ada job 70 siswa, bantuin ya. Ya udah kita berangkat. Tuh. Ya dari situ sih ya, kalau misalnya dari berusaha itu sebenarnya udah sejak dini ada rasa berusaha itu. Udah ada pembelajarannya ya dari SD itu malah. Jadi mahir dong kalau sudah sekarang nih. Dan sekarang juga sambil ngajar sekolah SLB ya? Iya. Kebetulan saya sudah ngajar sekolah SLB itu sejak 2018. Waktu itu semester 2 deh kuliah saya. Oh, udah ngajar? Udah ngajar. Dan awal ceritanya tuh gini. Kembali lagi ke SMK nih. Udah bla bla bla, saya bangkit, saya belajar ngejahit, tata rias jalan. Dan gini, ayah saya itu mindsetnya lebih percaya ke orang lain. Jadi ayah saya itu mendengar gini ke teman kantornya, "Bencak kuliah, mau takku nekuk geleng. Jadi anakmu jangan kuliah kalau misalnya kamu tuh gak ada simpenan, contoh gelang emas atau apa yang gak bisa dijual atau dibutuhkan waktu hari ini, butuh langsung dijual. Kamu jangan ini," katanya, soalnya gini-gini. Dan saya memang orang suka suka menantang. Dalam artian menantang, saya ke lebih hal positif. Betul. Nah, jadi saya waktu itu mau kuliah di UNESA. Saya tuh pengen banget. Jadi itu adalah salah satu cita-cita saya yang tidak tercapai gitu. Jadi saya pengen kuliah UNESA, jurusan sendera tari, seni drama tari dan musik. Nah, ya aku mau mau kuliah di Surabaya. Apa canbeen? Balik lagi seperti kata-kata pas waktu saya SD masuk SMP. Oke, siap. Saya ini udah nyiapin SNMPTN. Saya daftar ke UNESA dan
Saya daftar di STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatika Surabaya. Surabaya. Jadi kalau di UNESA itu SPD, kalau di STKW itu SSN. Nah, udah, dan ketika saya udah bulat, saya lebih mantepin lagi. Ya, saya mau kuliah ke Surabaya. Nah, waktu itu ayah udah, "Bun apa cong? Ano kepibedah." Nah, huria engkau lah. Nah, ya saya juga bukan malaikat, saya juga manusia. Ya rasa marah itu kan mesti ada gitu kan. Tapi meskipun saya emang kalau saya tuh nggak pernah ngelawan pas tetap enggak, karena prinsip saya ketika ini sih sebenarnya apa ya? Pemikiran yang konyol. Jadi pemikirannya saya itu ketika saya melawan orang tua dan saya berangkat dan terjadi sesuatu, saya tuh anak durhaka. Kayak gitu. Udah, akhirnya saya waktu itu emang saya daftar 3 STKW, UNESA sama STAIN waktu itu, bukan IAIN. STAIN ngambil jurusan apa ya? Apa yang ada seninya? Soalnya kan udah kalau udah STAIN udah bahasa Arab juga. Terus Islamnya juga lebih ini. Akhirnya ya wes lah. Kok malah apa boy, sepenting ya makola berjurusan yang berkaitan dengan seni. Ternyata di situ juga ada bahasa Indonesia, di sana diajarin sastra kayak ini kayaknya bersangkutan Mending deh, lah ya, berkaitan gitu. dah. Ya udah deh bahasa Indonesia gitu loh. Dan ternyata yang kenyataannya bahasa Indonesia itu adalah pelajaran yang paling sulit. Karena bukan gimana ya, itu bukan ilmu pasti soalnya. Iya, Kalau benar-benar. matematika 1 tambah 1 2. Karena kalau bahasa Indonesia itu kan puisi. Ketika saya yang baca, saya memaknainya puisi cinta itu cinta saya kepada kekasih. Ternyata setelah ditanyakan kepada kita mengkaji terus kepada yang penciptanya itu cinta kepada seorang ibu. Nah itu kan udah ini kan. Betul. Jadi gak ada ceritanya kalau pelajaran bahasa Indonesia itu gak ada 100, paling tinggal 90. Iya akhirnya udah daftar deh, waktu itu undangan juga. Jadi apa hidup saya tuh aneh kata saya. Tapi banyak jam terbang sudah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi waktu itu ya STAIN waktu itu saya daftar bahasa Indonesia, akhirnya saya pengumuman udah tidak diizinin. Pas pesan terakhir ayah itu, "Oh wes lah, baru menang Madura, rezekinya bukan di Madura. Kalau kamu di Madura, rezekinya di Madura." Ya wes lah ya, gitu aku. Udah aku becik banget, mangkel banget. Aduh, aku pengen gini, pengen gitu. Jadi video saya yang buat SNMPTN terus apapun berkas itu udah gak terus buang gitu. Usah kenalin lagi. Sampai saya gini, ya sebenarnya kok restu. Yang penting aku direstuin, masalah biaya aku, dan saya memang dari dulu gak pernah gengsi, Mbak. Jadi meskipun saya itu kerjanya hina banget, contoh hina dalam artian bukan yang negatif ya. Contoh cuci piring di warung atau jualan apalah gitu. Nggak masalah. Nggak ya? masalah, yang penting aku di Surabaya itu nanti bisa kuliah. Mindsetku waktu itu cuci piring gitu loh. Paling mirisnya lah ya. Iya gitu loh, jadi aku uang dari situ. Dan saya yakin, jadi ini sekaligus buat pesan buat teman-teman semua. Selama kita ada niatan yang baik, apalagi itu pendidikan yang positif, jangan pernah takut yang namanya halangan. Karena itu kalau kita niatnya yang baik, Pak, pasti ada jalan. Iya Betul, benar. Itu saya sudah terbukti, sudah pasti ada jalan. Nah, akhirnya udah gak boleh nih. Akhirnya ada teman saya SMK, waktu itu cewek. Karena SMK itu cowoknya cuma 6. Itu sudah terbanyak sepanjang sejarah SMK. Cuma 6. Jadi SMK 3 itu terkenal sekolah cewek. Iya. STM itu terkenal sekolah cowok. Heeh. Nah, waktu kakak kelas saya cowoknya satu angkatan cuma 1. Ketika saya 6, udah terbanyak nih, wah hebat, 6 banyak banget gitu. Jadi udah, kadang satu kelas cowoknya 2, ceweknya 38. Ya udah. Waktu itu ada teman saya namanya Ibe itu, kebetulan dia tetangga cuma beda jalan. Beda jalan. Naik sepeda engkol kita. Waktu itu ada motor, belum dibeliin motor sih. Ada motor, gak ada motor ya. Jadi naik sepeda, ayo ke warnet kita lihat pengumuman. Wes lah kamu kok ngapain kamu sih yang semangat, wong yang daftar aku, udahlah. Impianku buat itu gak ada. Beban tole, kamu gak boleh kayak gitu. Kamu di STAIN masih ada, siapa tahu keterima. Ya meskipun aku keterima, aku gak senang, itu bukan jurusanku gitu Iya kan. benar. Ya wes, jadi dia ngasih motivasi buat saya. Dan mungkin dia orang yang mengajak saya untuk bersemangat. Betul. Wes lah, daripada engkau tak bisa kuliah sama sekali. Oh dia nggak kuliah. Nggak kuliah dia. Ayolah, aku senang kalau kamu diterima. Ya wes, ayo. Waktu itu warnet apa ya? Depannya SD yang 3 tuh ada warnet dulu. Nah,
lihat diterima, selamat Muhammad Febri. Bukan saya, diterima saya. Ekspresimu biasa aja. Biaja gitu. Akhirnya diterima. Ya wes lah, saya gini, saya mikirnya Pak rumah daripada aku gak kuliah, karena tetap pendidikan itu penting. Iya benar. Betul. Karena setiap kita melangkah, setiap kita itu pasti ilmu pendidikan itu juga kita pakai. Kita pakai. Benar. Kita berbicara dengan orang, kita berinteraksi dengan orang, tetap kita pakai ilmu pendidikan juga. Iya benar. Bagaimana kita berbicara yang baik, Benar. bagaimana kita bertingkah yang baik, seperti itu. Karena pasti beda kan ya, Iya. ketika orang yang Iya. tidak berisi dan yang Iya, berisi. iya. Bersih badannya. Ya, jadi waktu itu ya wes lah diterima. Saya mikir wes pokoknya aku wes kuliah dulu. Saya terima, saya bilang ke ayah, ya aku diterima di IAIN, saya kuliah sini. Apa candaan lagi? Maunya ayah itu sebetulnya saya kerja jadi satpam. Saya kira mau jadi satpam. Saya jujur paling penakut banget. Contoh saya sendiri di Nggak bisa rumah. kebayangin aku nih. Sendiri di rumah ada bunyi gerabak. Aduh, apa itu? Jadi satpam what gitu ya kan? Saya gak dengerin waktu itu. Dengerin. Ya wes ya, pokoknya saya kuliah. Sepenting restuin, saya di Pamekasan, saya di Madura, masalah biaya wes ayah gak usah ini. Gak usah Mikir lah ya. mikir lagi. Nah, akhirnya waktu itu 1 minggu saya diantar. Ayah kok beda ya, kok perhatian banget sama saya gitu loh. 1 minggu waktu PBAK, waktu itu anggaplah MOS ya, masa orientasi itu dianterin sama ayah. Makanya kalau belum pecah, lalu ngebak apaan? Kok perhatian banget ya gitu, kok tumben ya selama 1 minggu. Dan saya merasakan kasih sayang seorang ayah pas deket-deket banget. Pas waktu itu. Waktu itu. Nah, dan saya gini, kok beda? Ternyata setelah 1 minggu itu ayah saya langsung kena serangan stroke. Jadi saya di luar ditelepon, ayah mau stroke, dibawa ke rumah sakit, dan dia diabetes juga. Jadi saya tuh udah langsung, hah? Ayah gitu loh. Karena Mbak, saya memang tipikal orang yang menantang, tapi hati saya tuh sebenarnya gini, saya keras iya, menantang iya, tapi hati saya tetap cut gitu. Iya Itu kan nggak bisaan. dengerin merinding nih. Ya, stroke. Dan saya 1.000 rupiah pun nggak megang waktu itu. Mbak gimana? Ya udahlah, waktu itu udah gak ada ibu kan. Jadi kalau boleh cerita, saya bersaudara 5. Mbak saya yang pertama itu cewek dan dia memang udah sakit. Udah gak bisa diceritain sakitnya itu udah gak bisa. Yang kedua itu cewek juga, ketiga saya, keempat adik saya cowok. Waktu itu belum dewasa, masih sekolah, dan terakhir yang bungsu, dan kebetulan sampai sekarang dia masih sekolah. Nah, ya udah, saya sama mbak saya itu yang nomor 2 udah kayak suami istri. Jadi waktu itu alam apa ya? Dunia mengajarkan saya tua belum waktunya. Ketika seusia saya harus have fun, harus shopping, harus nongkrong, harus gini, saya hadapi dengan masalah yang bapak-bapak banget. Betul, betul. Itu tuh dewasa ya di Ya, situ. waktu itu saya udah lihat ayah di rumah udah stroke, udah jatuh, udah gak bisa lagi, saya nangis kan. Waktu itu gimana nih, Mbak? Ayo bawa, udah. Saya tuh memang nggak pernah gengsi yang namanya apapun itu. Betul. Saya gak punya mobil, ayah saya bawa motor, ayo. Bawa beca, ayo. Bawa pickup, ayo gitu loh. Gue nggak pernah, memang, karena gini, saya tipikal orang yang kalau saya ada ya saya ada, kalau saya tidak ada atau nggak mampu untuk melangkah atau untuk membeli sesuatu, saya mending diam. Karena orang yang terlalu apa ya, terlalu ngoyo, terlalu pengen Memaksakan ini, gitu ya. itu malah jadi penyakit buat kita, buat dia juga penyakit. Bener. Ngutang numpuk, Bu. Iya bener, yang mau bayar itu yang susah. Nah, waktu itu saya itu udah bingung, saya jadi keadaan ayah saya stroke. Ini bagaimana? Alhamdulillah saya banyak teman baik di Pamekasan ini. Saya gak bisa sebut satu persatu, dan orang itu berjasa bagi hidup saya, semuanya kebanyakan. Jadi saya telepon cari mobil, nggak ada. Terus teman saya, suamiku aja, bukan suamiku, teman suamiku ini kan kerja di Paru, telepon aja ambulan. Saya gak mikir biaya waktu itu, Pak. Nah, jadi saya bawa bawa biaya ambulan, terus saya kata ibu, 1.000 rupiah pun mas, mbak saya gak pegang. Nah, jadi gimana mbak? Jadi saya sama mbak tuh sudah kayak suami istri, udah kayak bapak ibu yang harus gitu. Jadi power boy cari utangan. Nah, itu waktu itu utang demi mbak saya langsung. Nah,
kenapa? Ya wes lale benang tang kancah nggak usah. Jadi iya. Jadi saya nggak usah pakai ya wes makasih Kak, ya kok makasih banget. Ya wes lah tak usah apa mungkin gitu-gitu gitu. Artinya itu. Dan itu pertama kali ayah saya masuk ke rumah sakit. Waktu itu saya stres banget karena saya harus gini ya. Kalau menurut saya hidup itu adalah pilihan. Betul. Ketika kita milih A, kita harus tinggalkan B. Betul. Ketika kita pilih B, kita tinggalkan A. Kita tidak bisa menjalankan kedua-duanya. Mungkin bisa, karena tidak akan maksimal. Iya benar. Betul. Waktu saya kuliah semester 1-2 nih. Halo, boy, ayah mau gini-gini. Karena ayah itu mau kamar mandi, mau kemana tuh pasti saya. Oh iya. Mbak saya kan cewek toh gitu. Iya, ya boy, ayah udah pucat banget, kamu kesini cepetan. Dia kalau namanya dosen kan udah gak kayak guru sekolah. Jadi Iya, kalau benar. guru sekolah kan, Bu saya permisi orang tua saya sakit. Masih peduli gitu Masih lah. peduli. Oh ya silakan nak, maaf ya gitu. Kalau dosen tuh gak mau tahu. Kalau di kampus saya 3 kali gak masuk itu ngulang. Jadi saya udah sebentar absen. Bu kan bisa kamar mandi bawa tas pulang. Udah ada apa nakal gitu saya. Yang penting soalnya gini Mas, ilmu, uang, materi itu kita bisa cari. Iya. Besok sampai yang penting ada sisa umur kita dan kita semangat cari. Tapi kalau untuk merawat orang tua, untuk momen kayak gitu itu tidak bisa diulang kembali. Dan penyesalan mesti ada di belakang. Benar. Dan akhirnya itu udah masuk yang pertama nih, masuk rumah sakit. Yang kedua, serangan diabetes sampai luka-luka. Nah, akhirnya ya udah dipikir ternyata oh mungkin katanya ayah ini yang katanya mohon benar cek mature. Jadi saya tuh gak berpikir negatif. Seperti pemikiran yang tadi, ya udahlah kalau saya gak di UNESA dan di STKB Surabaya, ini udah jalan saya, ini udah takdir saya. Yang penting saya udah kekeh semangat buat daftar buat gini-gini, ternyata udah gak bisa karena lantaran orang tua. Ya wes, saya memang di IAIN memang karena di Pamekasan. Dan saya mikir, oh mungkin di IAIN ini saya diterima karena orang tua saya kan bakalan seperti ini. Gitu loh. Iya, sudah jalannya lebih menerima lah sekarang ya. Ya wes lah saya jalani. Dan IAIN pun saya gak mulus juga masuknya. Jadi itu waktu SMK perpisahan berkas saya setelah dimasukkan IAIN tuh katanya rapotnya agak sama. Loh kok bisa agak sama waktu rapot saya asli gitu loh. Saya debat dengan petugas di akademik itu. Loh, ini sama Pak, ini sama, ini udah legalisir, udah tapi ini penjumlahannya agak sama Mas gini-gini. Terus gimana? Ya sampai gagal, gugur. Waktu itu saya gak mikir lagi, dirobek sama saya, kata cat, buang sama saya, beneran. Saya bukan acting, saya bukan kayak di TV-TV, enggak. Karena sudah mangkal banget kan, udah ini gini, udah perpisahan besok aku juga harus seneng kan, bisa gitu-gitu ada acara gitu kan. Masih mikirin ini, ya bos aku berarti gak diizinin buat kuliah sebelum ayah sakit. Lu tak robek, udah pulang. Waktu itu dikasih nomor orang tua, nomor teman saya, Hasti waktu itu. Nomor telepon ibu dinamain teman saya Hasti dengan nomor telepon sekian, udah. Waktu itu saya Kamis saya itu daftar yang ditolak. Jumat 1 minggu kemudian ditelepon. Halo, ini dengan ibu dari orang tua dari Febri gini bla. Iya bener. Anu ya selamat ya diterima. Saya gak percaya. Silahkan datang kembali ke sini. Neng, kamu ditelepon. Lah kenapa? Gitu. Kamu diterima. Ben apa saya cek kok jadi tak terima. Ben mau tahu kan. Iya benar. Benjak tuh dia. Akhirnya masa sih ya datang. Ternyata diterima. Saya loh kemarin saya diomelin sama saya. Ya udah. Pepeng dilawan. Iya maaf ternyata ya mungkin udah jalan ya kan. Dan setelah itu ya udah. Ayah saya sakit gini-gini, waktu itu saya make upin disuruh Bu Ciki. Itu yang mungkin ya semua dari Allah, cuma melalui Bu Ciki waktu itu. Bu Ciki itu yang mungkin melalui Bu Ciki untuk saya ngajar di situ. Nah, waktu itu ada festival seni untuk anak ABK kebutuhan khusus. Saya itu cuma sudah make upin. Waktu itu saya sakit, panas, flu segala macam. Halo, iya Bu, bisa ya make upin satu orang? Iya bisa. Kemana Bu Malang? Wah buset, 1 orang ke Malang. Gitu kan. Nah, udah berangkat. Iya Bu, saya berangkat. Saya sakit berangkat. Udah make upin saya. Aduh, ini kalau anak kan kalau anak yang berkebutuhan khusus kan beda. Jadi Kak,
Mbak buka mata. Aduh mas, paling lengket lemnya gitu. Aduh, buka mata. Saya lupa. Oh, gak denger nih. Buka mata. Oh gitu. Oh gak denger. Jadi pakai isyarat saya. Iya buka mata dia. Terus ada ibu namanya Bu Umwi, kebetulan dia orang tua dari Mas Reza, yang orang veteran itu. Kepala sekolah di SLB Teranakan waktu itu. Mas sampean cowok-cowok kok pintar make upin? Udah ini, udah kerjaan saya Bu. Oh, karena waktu itu saya dituntut juga untuk sekalian membiayai hidup saya, membiayai kuliah saya dan kekurangan di keluarga saya kayak gitu. Jadi udah biasa Bu kerjaannya juga gitu kan. Keluar dia, apa sih gak jelas orang itu? Terus saya, masuk lagi, mau nggak ngajar di lembaga saya? Hah? Kata saya. Jadi saya, ngajar apa Bu? Ya nggak apa-apa ngajar, nggak apa-apa. Saya kuliah masih Bu semester 2, nggak apa-apa. Kamu ngajar sambil kuliah nggak apa-apa gitu loh. Enak banget gitu saya. Nggak ada Bu, jangan. Kan belum tuntas karena saya belum sah gitu lah Mbak. Betul. Jadi kan kayak ngajar tuh ada RPP buat silabus, terus buat program pembelajaran apa segala macam itu kan harus benar-benar ini. Pak dia bilang kalau kesempatan gak datang 2 kali katanya. Mikir lagi dong. Mikir lagi. Saya bilang deket ke orang tua saya. Waktu itu ibu itu ada kandidat 2 dengan saya. Ya deh Bu, saya gini-gini karena di SLB itu Mbak mencari orang yang memiliki keterampilan. Karena di SLB itu kita mencetak anak ABK yang seperti itu untuk kedepannya. Jadi betul. Saya paling nggak setuju, paling nggak suka, apalagi orang tua sendiri bilang, napah Pak cekun anak gila nggak naik ke sekolah, oleh napah. Saya paling marah, saya langsung marahin Mbak, dimanapun orang itu. Bu, Pak, ini anaknya sampean, dia punya hak sekolah juga. Saya bukan sok ini ya Mbak, bukan sok yes atau sok pahlawan, sok apa. Jujur, ketika pertama kali saya udah cerita udah diterima nih kan, saya jijik banget. Maksudnya manusiawi ya. Iya. Karena beda. Iya beda. Saya diludahi ibu, saya diludahin. Ibu saya dipukul gitu kan. Ibu sepatu saya disembunyikan. Iya sabar ya Mas Pepeng ya. Iya Bu. Dan saya harus benar-benar udah ngejahit, udah melatih nari waktu itu, terus ya make upin. Saya harus bisa membagi di antara itu dengan kuliah, dengan ngajar. Jadi 5 udah waktu itu. Wow. Saya ngajar di jam 7, jam 8. Jam 8 udah dari Pamekasan ke Teranakan. Nyampe-nya udah gini, kadang kalau gak hujan kan. Jam 9 itu saya kuliah. Ya udah dari sekolah tuh pulang kuliah. Udah deh pulang. Kadang kalau udah masuk siang, ya wes gitu. Ya udah, jadi gak ada kata istirahat kecuali pas waktu tidur malam. Itu aja. Sholat, iya. Makan enggak. Jadi kalau udah sholat, dihitung itu kalau udah sholat itu 10 menit 5 menit. Makan ya udah kalau udah selesai semua malam baru makan. Jadi sampai ya kayak gitu diforsir ya kan, sampai tipes lambung kena gitu. Tapi tetap aja sukanya rujak karena tetap dimanapun berada saya tetap rujak sama bakso udah gitu aja. Nah akhirnya saya itu kan ya manusiawi ya, jijik tuh udah gitu. Tapi ketika saya waktu itu pulang, pikiran saya itu gini, Mbak. Ketika anak kayak gitu udah lupa sama guru gitu loh. Maksudnya udah saya sebatas ngeliat, saya pulang Bapak. Lah, anak ini kok masih ingat ke gitu. saya dan dia selalu menyapa saya dan dia tuh katanya, iya deh. Dan dari situ saya lebih mencintai anak seperti itu. Dan saya juga mikir ke depannya dia mau jadi apa. Masa dia hanya menjadi beban keluarga. Jadi anak SLB itu Mbak kalau yang kayak oke lah kalau tunanetra ya udah buta kan, terus ada yang kayak tunagrahita gitu, Down syndrome gitu juga kan, dia itu kan udah kayak KPDW Mbak, KPDB cawa-cawa. Iya, benar. Jadi saya tuh harus bisa ngontrol terus bisa ngejaga mereka, setidaknya dia bisa mengenal alam dulu. Betul. Karena gini Mbak, ada salah satu siswa saya itu gak bisa mandi, makan gak bisa. Yang mandiin teman guru saya cowok. Baru dia bisa mandi, oh ini baju caranya pakai kayak gitu. Jadi bukan kayak PAUD nyanyi-nyanyi doang. Kalau PAUD kan udah tahu nih baju, ini gunung, ini matahari. Kita ngajarin dari nol lagi. Dan orang tuanya sama sekali nggak ada yang nganterin Pak, jadi gurunya yang ngejemput Bu. Sampai segitunya ya. Nggak ada yang mandiin Pak, gurunya yang mandiin.
Makanya buat guru-guru di SLB di se-Indonesia saya berpesan, kalian insya Allah kalau udah insya Allah nih ya ahli surga insya Allah. Karena memang bener-bener harus sabar, bener-bener Betul. harus ya ayo. Memang dari hati Nggak tulus ya. gampang gitu ya, kayak Gak gitu. gampang dan kita harus ngabdi. Dan memang cita-cita saya itu dulu guru sama Apa tuh? MUA. Dan ternyata dua-duanya sekarang ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Iya kan berarti. kalau dulu tuh pengen jadi pilot, pengen jadi pegawai bank biar banyak duit. Kalau saya enggak gitu loh. Jadi saya lebih apa ya? Karena saya mikirnya gini dulu. Mak lebur itu guru mau kita kerja kia. Oh, iya, bener. Gini liburan Liburan juga. Gitu. Dan akhirnya ya 2018 saya kuliah, akhirnya masuk dia di SLB ya dengan suka cita yang ada gitu loh, kayak gitu. Dari situ banyak belajar juga ya dari mereka kayak gitu. Kalau sebenarnya memang anak yang berkebutuhan khusus itu memang harus kita lebih ekstra ya ngasih perhatian yang lebih memang ya ke mereka, bukan justru dijauhkan ya sebenarnya. Iya, jadi sebetulnya bukan dijauhkan atau enggak dia gak disekolahkan. Karena beda loh Mbak, anak yang berkebutuhan khusus dia di gak sekolah kayak orang gila dan Iya, disekolahkan benar. tuh beda. Iya benar-benar. Dia lebih tertata entah dari segi pakaian, sikap dan komunikasi dengan orang tuh lebih ini. Saya tuh Lebih bisa nyambung ya. Karena saya melihat progresnya di antara gak di sekolah sama enggak itu beda. Beda. Ya kalau ya gimana ya, Mbak? Intinya beda lah. Dia lebih mengenal lingkungannya daripada dia. Soalnya gini, anak ABK itu tidak bisa di sekolah di reguler kan, umum. Iya benar. Karena di sana kan gini, Mbak, semakin contoh orang tua itu kan ada nih yang memaksakan anaknya masuk situ. Nah, ketika dimasukkan, sebenarnya mental banget ke anaknya. Karena apa? Semakin terlihat dia Iya. berbeda Iya. ya kan. Karena guru fokusnya ke 39 siswa, 140 sama dia, dia malah terpojok. Dan Iya. temennya gak mungkin mau. Dan dia ngerasa, Betul, sebenarnya betul. dia bukan gak tahu ya, dia punya rasa sebenarnya. Bang. Yes. Iya, benar. Betul. Punya rasa dia. Punya Cuma dia tuh Cara orang yang kayak kita, menyampaikan. benar-benar sekali gitu. Jadi harus ekstra. Ekstra, uh-uh. luar biasa. Iya memang harus apa ya, jadi guru pun juga nggak gampang ya, di situ Ya. banyak PR-nya gitu ya Jadi kan. salah satu tantangan contoh nih, saya ngajar nari. Yang dan diajarkan itu berkebutuhan khususnya itu bisu sama rungu, nggak denger. Nggak dengar. Ah. Jadi kalau udah rungu nggak denger itu kan udah bisu nih. Tapi bagaimana anak itu bisa menari sesuai dengan ketukan? Jadi contoh itu gendang, tak gitu kan contohnya. Kan kadang kalau udah gak denger tuh kan udah salbut, udah amburadul. Ya ampun, Masya Allah gitu. Ketika saya udah lihat di festival seni buat ABK itu, ya kan kayak akhir tahun gitu ada, terus bulan-bulan anu tuh ada. Dari Banyuwangi, udah kayak orang normal cantik banget, dia gak denger narinya, wah ya Allah, Masya Allah gitu loh. Hebat Mbak gitu loh. Betul, betul. Benar-benar. Luar biasa. Karena memang kalau kayak gitu, kalau bukan kita yang ada di lingkungannya mereka, siapa lagi Iya. ya kan gitu. Karena apa ya, ya pokoknya memang harus ekstra sabar gitu. Dan kita juga sebagai orang tua ya mungkin ada orang tua yang paham, ada yang Iya, enggak benar ya sekali. kan. Daripada dia cuma ya stay di rumahnya aja, minimal mereka tuh kenal mana yang bahaya untuk dia dan yang tidak kan kayak Iya. gitu. Dan Minimal seperti Mas itu. Pepeng ini salah satu contoh ya, kalau memang kita harus peduli juga kayak Iya. gitu ya. Betul banget kayak gitu. Menemukan cinta sejati atau memenangkan uang $1 juta. Menemukan uang $1 juta. Saya gak percaya cinta. Ditinggal Nabi juga pernah. Aku jujur tapi menyakitkan atau aku bohong untuk kebaikan. Aku jujur tapi menyakitkan. Dan itu permasalahan teman dekat, sahabat lah gitu. Jadi saya harus jujur untuk tidak memihak kepada siapapun. Karena memang itu nyata, tapi itu ya contoh dikatakan menyakitkan itu adalah kejelekan seorang. Tapi saya harus jujur karena itu ketika saya bohong itu akan malah nambah rusak. Jadi mending saya jujur aja gitu loh. Menurut saya bohong tuh gak ada yang bener deh. Gak ada yang baik. Bau badan atau kutuan? Aduh, ini gimana sih bau badan apa kutuan? Kutuan aja, karena jujur selama saya hidup gak pernah kutuan. Ya, bener-bener nih. Jadi pas banget nih, saya paling
apalagi saya gemuk ya, saya tuh kan udah bilang tadi saya orang yang mudah insecure. Nah terus ini kayak gimtomang, terus kayak subro dulu. Saya dulu SMA itu SMK saya 110. Karena saya apa? Saya jam istirahat makannya 4 kali. Belum sorenya, belum pentol mania. Pecinta pentol mania. Ya udah, jadi saya bau badan memang saya itu paling jaga. Ketika saya udah keringetan, jangan deket-deket. Dan saya setiap saat itu pasti bawa parfum. Kalau ada parfumku. Nih, jadi bawa parfum. Kenapa saya beli kutuan? Karena nggak pernah kutuan. Kalau bau badan itu saya paling takut. Iya, jadi gini ya, mungkin bukan cerita, mungkin lebih ke ini motivasi juga buat teman-teman. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah insecure. Meskipun saya yang memotivasi Anda termasuk orang yang insecure banget. Ya, jadi jangan pernah takut, jangan pernah insecure. Apapun yang Anda inginkan selama itu positif, lakukan saja tanpa merasa takut. Betul. Karena keberhasilan itu berawal dari air mata, kegagalan, dan drama-drama yang nggak penting, nggak masuk sih sebetulnya. Jadi pelengkap ya. Dan buat ini juga karena ini ya, yang masih punya orang tua, kebetulan sekarang saya itu dua-duanya udah nggak ada. Jadi ayah saya itu udah baru-baru kemarin, dan saya tuh ngerasa kurang. Meskipun kata orang, udahlah kamu 4 tahun udah pegang ayahnya, udah cukup, udah gini gitu, saya masih kurang. Karena gitu, saya waktu ayah saya meninggal, uang saya dapat job make upin ya 900.000, 600.000, 1 juta kalau berkelompok itu kan. Saya tuh gak sih uang, aku gak punya orang tua. Karena saya tuh mungkin sampai hayat saya, seumur hidup saya menanamkan, saya termasuk orang yang apa ya, cita-citanya gak pernah terwujud. Dalam artian satu, karena masih belum sempat bisa membagikan orang tua saya gitu loh. Jadi tuh cita-cita saya yang belum bisa terwujud sampai saat ini, dan sampai kapanpun lah, karena gak bisa diulang kan. Gak mungkin orang tua saya inkarnasi lagi, gak mungkin. Ya bener-bener. Ya, Tapi jadi, gini, boleh nanya mungkin pas waktu almarhum ayah nggak ada, waktu itu ada Mas Pepeng di sebelahnya atau Nggak mungkin ada. lagi ngejob? Nggak ada ngejob. Jadi boleh cerita sedikit, waktu itu ayah udah sakit. Pas Ramadan malam 21 Canda yang Madura itu lekoran, saya itu masih menjual sabi. Oh iya. Jadi saya makanan itu gak monoton di bakso saja, enggak. Mie cabai-cabean saya jual, serabi saya jual, apapun geprek pun, apapun permintaan customer saya jual, gitu loh. Dan waktu itu saya jual serabi, ayah saya tuh udah anggaplah udah salah banget kan, udah nggak sadar. Udah nggak sadar gitu, tapi dia masih ada, tapi udah beda banget, udah dingin, udah berat banget, dan itu ciri-cirinya orang mau meninggal katanya. Cuma saya ayah masih bisa. Dan ayah saya itu manggilnya gini, Cong Pepeng. Jujur saya bukan malaikat, manusia itu pasti ada rasa ini kan, gitu. Ada insting lah ya. Mbak, ayahku kok gini ya, kok beda lagi. Mbakku itu juga ini. Tapi pada malam itu, ayo saudara-saudaraku, adik-adikku, mbak-mbakku minta maaf sama ayah. Takut ayah udah gak lama lagi gitu kan. Terus besoknya sadar kembali. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Waktu itu juga kumat lagi. Dia minta yang aneh-aneh. Pantangannya duren. Diminta. Terus engkau, dia udah lupa sama saya ternyata. Dia pakai bahasa Madura, engkau minta nasi senyaman saya lagi ruah. Ruah siapa ya? Waktu itu saya dan mbak saya. Ruah? Iya ruah siapa? Mbak saya mancing. Pepeng, ruah, udah lupa. Karena saya gini mbak, setiap saya keluar, saya gak punya uang, bahkan saya punya uang. Ketika saya gak punya uang, saya cukup membelikan ayah saya saja. Betul. Mesti saya belikan. Ketika saya punya uang lebih, saya membelikan teman, saya membelikan saudara saya juga, gitu. Dan waktu itu ayah itu sadar gini-gini udah masuk rumah sakit. Setelah kurang berapa hari itu masih ngajak ke Surabaya. Jadi selama ayah sakit itu Pak, saya asalkan ayah ngomong, saya bawa berobat ke sini, saya ke sini. Pasti saya bawa. Meskipun dengan modal 0. Nah, dari situ saya yakin selama kita niat baik kayak tadi itu pasti ada jalan. Betul. Bayangkan kurang jarak 3 hari sekali, saya harus menyiapkan uang 1.500.000. Wow. Secara akal, dengan gaji saya, dengan tabungan saya itu gak bakalan dapat, Pak. Gitu loh.
Tapi kenapa? Sekali lagi, teman-teman baik. Karena di sini saya juga ngerasa teman-teman baik saya itu adalah saudara saya. Dan saya hidup, saya diberkati dari Allah melalui teman-teman baik saya. Gitu loh, Mbak. Congkok Surabaya. Di Surabaya, saya udah ini kok dingin banget. Udah manja banget ke saya, kok terlalu tedungah di pahanya. Pengen tidur, ya udah ayo. Kayak anak-anak dia. Saya nangis banget, gak kuat, udah. Ya Allah, ayah, belum ada, iya, gitu loh. Udah pulang, pas udah set, udah pakai pampers kan nggak bisa, udah gini-gini. Dan pesan lagi nih, jangan pernah dengarkan siapapun haters atau orang yang menganggap kalian itu meskipun berlaku benar, tapi di mata mereka salah. Dalam artian, ada orang haters ya, seorang haters Pepeng sih keluar terus, nggak pernah ngurusin ayahnya. Saya cuma gini, yang tahu saya teman saya, yang tahu saya keluarga saya. Saya keluar untuk mencari uang, karena popok pun itu kita harus cari sendiri, gak ada yang gratis, Mbak. Iya benar-benar. Waktu itu saya ngejob ke Pakong. Nah, saya tuh meskipun seorang mua sendiri, kan kadang ada yang mua itu soalnya dia udah jadi mua, dia gak mau ikut mua lain. Saya freelance, selama saya dibutuhkan dan berguna bagi orang, ayo. Ketika saya jadi ownernya mua, ketika saya punya job sendiri, ayo. Ketika saya dibutuhkan jadi babunya mua lain, saya siap. Karena hidup itu gak perlu gengsi-gengsian, yang penting selalu berkarya dan berpikir positif. Bener. Gitu aja. Nah, saya tuh abis ngejob sama Melinda Makeup waktu itu, saya pengen pulang. Aku pengen pulang, kenapa? Akhirnya saya lihat ayah. Oh, gak apa-apa, udah makan. Udah gitu. Aku udah berangkat, jam sore pulang, aku harus make-upin penari. Aku berangkat ke Pakong, ada acara. Ayah itu beda banget. Lampu, ya mungkin gini ya, entah terserah yang bagi percaya ya, gak percaya ya. Lampu itu kedap-kedip. Dek, kenapa adekku gitu? Gak tahu Mas, mungkin konslet aku aja, yaudahlah. Malah yang saya khawatirin masalah lampu, takut meledak, apa yang bisa terjadi pada tangga waktu itu. Ya udah, kalau ada apa-apa, adek telepon Mas ya. Iya Mas, titip ayah. Nah, sebelum itu saya make-upin Ali satu orang. Cong, pepeng. Mari aku kira lakon nih ya, malah pepeng ku situ. Akhirnya gitu ah. Iden tos dulu. Udah masang pepeng lagi. Apa ayah cek gak nyampe 1 menit deh, 30 detik aja gak nyampe, pengen tidur katanya. Kok teh dua ya marah. Pas terakhir pengen makan katanya. Yaudah ayo makan ya. Saya kan gini Mbak, saya tuh meskipun orang tua tuh udah gak bisa mandi, saya tetap orang tua tuh harus bersih. Jadi sebelum saya berangkat job ke Pakong, orang tua saya tuh dibersihin pakai alkohol, pakai air hangat semua udah. Dan ketika gini, ayah tuh gak betah sama popoknya. Oh iya. Dia tuh buka gak suka. Kenapa waktu itu ya aku ganti popokmu ya sekarang? Udah disatuin nanti. Ya ternyata disatuin nanti ya dia meninggal, dia udah dibuka gitu loh. Enggak, ayo sebelum berangkat pokoknya harus bersih nih. Ya wes dibersihin udah semua. Cong, endi jajan ya. Selalu bilang kayak gitu. Bede-bede akan apa marah. Nah, udah jajan kok pelekak. Cong, iya aing marah ya. Enggak kok melaki es yang beli mana melaki. Aku beliin es yang kemarin kamu belikan. Apa es di mah gitu loh. Ternyata ini kelapa muda. Oh iya aku beliin. Nanti ya setelah pulang jauh keburu. Iya, cantik ya iya. Saya nggak lagi sampai 2 kali. Dan ketika saya udah nyampe Sepakong itu udah firasat gak enak. Dan firasatnya tuh ke lampu bukan ke ayah. Ternyata udah pulang di Pakong, udah nyampe mau ke kota nih, di daerah Nyalaran nih. Ditelepon sama Mbak Boy, ayo udah gak ada. Waktu itu saya sepeda wis turun, saya gak mikir saya bawa siapa. Wes karena kalian pulang masing-masing, aku harus pulang. Waktu itu saya wes gak mikir, saya udah nangis gimana udah gak ada kabar. Saya langsung nyampe ruang peluk. Kamu gak nunggu angkot, kamu gak nunggu aku gitu loh. Beneran mesen ini, saya gak berani waktu itu, Mbak. Saya gak berani buka waktu itu karena saya udah ngerasa salah banget. Coba aku gak berangkat, kamu pasti minum gitu loh. Udah, terus saya gak berani buka. Setelah saya tenang, saya buka ayah itu senyum. Dan senyumnya sampai ke besokannya itu senyum Mbak gitu loh. Oh ya mungkin ayah udah seneng, ayah udah gak sakit lagi. Dan setelah saya tanya ke Mbak waktu itu, Mbak musim-musimnya corona kan di Pamekasan, Mbak saya sudah panas semua, adik saya udah karena mereka dan saya juga itu udah 3 hari 3 malam gak tidur. Iya sudah terforsir 2 hari 2 iya. Cuma saya sampai infus, harus gimana saya kuat gitu loh. Terus ayah saya tuh
Saya dibuka senyum, katanya Mbak gini, adik saya itu turun, yang bungsu itu bilang, Mbak ayah pucat semua, ayah manggil Mbak, kayaknya ayah ngedrop deh, karena kok kencing manis gitu. Masa katanya Mbak gitu. Terus Mbak saya nyampe, bangun, kok tedung ya gitu. Bercanda dia. Terus ya udah senyum ketawa gitu. Pas dia langsung nyalam banget, enak banget tidurnya, apa gak ada. Gitu. Jadi ya di sisi lain saya ngerasa bersalah karena hanya sebuah es degan itu. Karena saya juga gak ada di samping ayah. Cuma saya puasnya ayah itu tersenyum, sama pas sorenya saya masih bisa melayani ayah gitu loh. Betul. Dan terakhir itu makan jajan nggak disuapin kan gitu. Itu sampai habis makan sendiri. Bayangin Sabtu bisa gerak dia. Bisa gerak. Luar Ya Allah. biasa. Semoga Husnul khotimah. Husnul Ya, khotimah. amin. dan Pepeng ini salah satu anak yang berbakti banget ya sama orang tua. Wah, luar biasa Insya Allah banget. deh, karena yang wilayahnya Allah yang tahu sih ya. Tapi salutnya kita tuh sama Mas Pepeng tuh tetap happy, tetap membawa orang Ya. yang di sekitarnya tuh ngerasa kayak seneng gitu ada Ya, di betul, sebelahnya betul. Mas Pepeng kayak gitu. Luar biasa. Jadi banyak yang bilang, Bon, banyak otang di otang gitu kan ya. Karena gini ya, buat teman-teman, mungkin setiap manusia itu punya banyak masalah, cuma kita jangan terlalu larut dalam sebuah masalah. Yes. Gitu aja. Karena kita terlalu mikirin, contoh utangnya tetap gak terbayar. Ya udah kita bawa happy aja, siapa tahu ada rezeki gitu loh. Bener. Betul. Ikhlasnya itu yang Mas Pepeng tuh yang mantep gitu. Mas Pepeng, terima kasih banyak udah berbagi cerita yang mengalami. Waduh, ini kayaknya kita termotivasi banget ya, semangatnya, terus happy-nya juga nih yang paling penting ya, selalu berbahagia terus kayak gitu. Seolah-olah gak ada apa-apa, padahal macam-macam ya. Ya. Dan selalu belajar berpikir positif. Ya, Itu tuh yang penting. harus kita pelajari ya dari Mas Pepeng ini nih. Wah, oke, dan terima kasih juga buat yang nonton. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.